yang diikuti. Hikmah kesohir bukan yang kecil. Hikmah kesohir itulah hikmat harta, hikmat anak, ahli, harta dan anak. Harta dan anak itu sebetulnya yang habiskan masa kita dalam keseharian hampir 90% untuk mengelola, mendapatkan dan mengelola, memanagenya, mempertahankan dan mengembangkannya habis. Sehingga banyak orang yang lupa akan berakhir dari semua kehidupan ini. Kecil menjadi remaja menjadi dewasa menjadi tua menjadi bapak rumah. Tak habis di sana mesti kita tahu. Jika kita bertemu dengan seseorang, kita pernah menyatakan ketika anaknya bersekolah di tinggi. Kita bangga melihat orang itu ketika orang itu memakai kendaraan yang terbaru. Kita bangga melihat orang itu ketika tangannya itu dihiasi oleh gelang-gelang. Ya di sini bunyi, di sini bunyi. Kita bangga melihat seseorang itu ketika jari-jarinya ini dihiasi oleh cincin-cincin yang harga semua emas dan berlian di kita. Dan maka melihat seseorang itu orang itu punya keluarga yang sakinah mawaddah. Bapak Ibu, semua itu ternyata nikmat kecil. Kenapa dikatakan nikmat kecil? Karena dia akan meninggalkan kita atau kita akan meninggalkan. Dia akan kekal bersama kita. Rasulullah SAW yang selalu baik. Ketika orang sudah menjadi mayat, ada 3 yang mengikuti sampai ke kuburan. Apa yang mengikutinya itu? Ahluhu, maluhu, amaluhu. Keluarganya, hartanya, amalnya. Bayar jimu isnadi, kembali 2. Bayar wahid, kembali 2 ke rumah, tinggal 1. Siapa yang kembali ke rumah itu? Mandi hartanya, ahli keluarganya. Yang kekal bersamanya adalah amalnya. Amal itu dilakukan ketika hidup. Manakah amal kita itu? Yang pertama, apa yang kita lakukan karena Allah SWT. Apa yang kita pikirkan karena Allah SWT. Amal-amal itu bisa dilakukan ketika ada fondasi yang kuat, namanya iman, dan fondasi amal yang kuat, namanya sholat. Jika orang tak beriman, tak mungkin dia sholat. Jika orang beriman, tak sholat pun tak mungkin diterima amal ibadahnya. Baik, lalu ada nikmat yang kedua namanya Abdul Kabir, nikmat yang besar. Mana yang Bapak Ibu pilih yang kecil atau besar? Besar. Mana nikmat besar itu? Yang pertama adalah nikmat sehat. Sehat itu besar itu bagi orang-orang yang sakit. Ketika kita sehat, lupa itu bahwa itu tidak besar nikmatnya. Tapi kalau sudah sakit, baru rasa besar nikmatnya. Orang yang perokok itu tidak akan merasakan sesuatu ketika dia masih sehat. Tapi ketika dia sudah paru-paru, sudah sakit tenggorokan, sudah dirawat, sudah TBC dia, baru dia tahu tidak ada gunanya uang yang banyak. Ternyata uang itu habis untuk berobat, untuk tetap sehat. Maka nikmat sehat itu pelihara. Cara meliharanya ada 3. 1, makan yang teratur sesuai dengan
petunjuk gizi, yang kedua istirahat yang teratur sesuai dengan petunjuk kesehatan, dan yang ketiga olahraga yang teratur sesuai dengan petunjuk kesehatan. Bapak Ibu, kemudian apa lagi ditanya besar itu? Nikmatul ilmu, dengan ilmu. Hanya orang-orang yang berilmu lah yang diangkat. Semuanya itu penduduk ujung tadi di sekitar ini. Hanya 98, hanya 98 sama di depan ini 3. Itu yang boleh masuk ke ruangan itu. Itu karena nikmat ilmu. Kalau tak berilmu Bapak dan Ibu tidak akan datang. Karena berilmu Bapak Ibu menjadi persyaratan boleh jadi guru. Kemudian nikmat apa lagi yang besar itu? Matul iman. Karena berimanlah kita tahu dalam tujuan akhir mana pada pentingnya. Apalagi nikmat besar itu juga mengetahui nikmat Islam. Karena Islamlah yang mengajar kita sehingga kita bisa selamat hidup, baik untuk diri kita, untuk orang lain, untuk alam sekitar kita. Kemudian nikmat yang besar itu adalah usaha, nikmat kesempatan. Nah, ada lagi nikmat yang paling besar dari kesempatan. Yang orang yang sudah dikasih waktu tapi selalu mengatakan sibuk. Tak ada waktu sampai sudah berjemaah pun tak ada waktu. Bapak Ibu, itu nikmat yang besar, itu masih hidup. Tapi akan ada kata Imam Al-Ghazali, nikmatul jamilah dan nikmatul kamil, nikmat yang sempurna. Manakah nikmat yang sempurna itu? Yadkhulul jannata abadan, masuk ke surga untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, demikian untuk saya. Mantap Pak. Saya ambil di depan itu sudah 1 3 tahun.